Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala azza man qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'du, inna astaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para pemirsa Rosyad TV dan pendengar radio Medan Mengaji dimanapun Anda berada, alhamdulillah sekali lagi kita bertemu dalam acara kajian kitab Fiqhu Tarbiyatil Abna. Para pemirsa, kita sudah bahas beberapa hadis terkait dengan takbilus shaghir, mencium anak kecil. Yang lalu telah kita singgung bagaimana Rasulullah SAW salah satu kebiasaan beliau suka mencium anak, mencium putra beliau, bahkan mencium putri beliau yang pada saat itu sudah dewasa, sudah besar, bahkan sudah berkeluarga, seperti Fatimah radhiyallahu anha. Dan ternyata kebiasaan ini, perbuatan ini juga ditiru oleh sahabat-sahabat beliau seperti Abu Bakar radhiyallahu anhu yang waktu itu beliau datang menjenguk putri beliau sakit, yaitu Aisyah radhiyallahu anha, dan beliau cium pipi Aisyah radhiyallahu anha. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Ya, jadi mencium anak ini adalah salah satu sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan cara bagaimana seorang itu mengungkapkan kasih sayangnya terhadap anak-anaknya. Demikian ikhwah. Tapi dalam hadis yang lain, wa fi riwayatin ukhra, dalam riwayat yang lain, li Muslimin min hadisi Anas aidha, masih dalam riwayat Imam Muslim dari Anas bin Malik, qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wulida li lailata ghulamun, tadi malam putraku lahir, fasammaituhu bi ismi abi, lantas ku beri dia nama dengan nama ayahku, yaitu Ibrahim. Summa dafa'ahu ila umma Yusuf, kemudian beliau membawa Ibrahim ini ke Ummu Yusuf. Ummu Yusuf ini yaitu seorang wanita susuan. Jadi dia yang bertugas untuk menyusui putra beliau, yaitu Ibrahim. Jadi ibu susuannya Ibrahim alaihissalam. Ibrahim ibnu Muhammad Rasulullah SAW. Imra'ata Kainin, di mana Ummu Yusuf ini suaminya seorang pandai besi. Yuqalu lahu Abu Yusuf, namanya Abu Yusuf. Fantalaqa ya'tihi wattabi'tuhu, lantas beliau pun pergi dan aku pun mengikuti beliau, kata Anas bin Malik. Fantahaina ila Abi Yusuf, dan sampailah kami ke rumah Abu Yusuf, suami daripada Ummu Yusuf yang akan menyusui Ibrahim. Kemudian wahuwa yanfakhu kir, pada waktu itu dia sedang meniup bara api untuk membakar, yang digunakan untuk membakar besi. Qadim tala al-bait dukhan, waktu itu karena dia sedang meniup bara api, akhirnya asapnya itu memenuhi ruangan.
Kemudian fa asra'tu al-mashi baina yaday Rasulullah sallam. Lantas melihat seperti itu, maka aku pun akhirnya berjalan langsung ke depan Rasulullah SAW. Artinya, ya di sini Anas bin Malik tidak tega melihat Rasulullah SAW menghirup asap bakaran besi tersebut. Makanya Malik langsung memotong Rasul dan beliau yang pertama diri di depan. Jadi kalau seandainya asap besi itu berbahaya, ya dia merasakan duluan, bukan Rasulullah. Begitu luar biasanya Rasulullah SAW. Begitulah luar biasanya para sahabat waktu itu. Padahal tadinya dia tidak berdiri di depan, tapi ketika mendengar ada hal-hal yang mungkin dapat membuat sesuatu terhadap Rasulullah SAW, maka Anas langsung berada di depan Rasulullah SAW. Fa asra'tul masya baina yaday Rasulullah SAW. Maka aku pun langsung berdiri berjalan lebih cepat sehingga aku berada di depan Rasulullah SAW. Faqultu ya Aba Saif amsik. Lantas aku katakan, wahai Abu Saif amsik, artinya jangan ditiup lagi. Itu dia, jangan ditiup, karena kalau setiap kali ditiup akan muncul asap, ikhwah, yang tentunya akan mengganggu Rasulullah SAW. Dan Anas bin Malik tidak ingin asap tersebut mengganggu Rasulullah SAW. Makanya dia langsung cepat ke depan, kemudian dia kata, "Ini Abu Saif, amsik, Abu Saif, jangan ditiup dulu. Karena kalau kamu tetap tiup ini akan keluar asap-asapnya." Kemudian ja'a Rasulullah, karena Rasulullah datang, fa amsaka fada'an Nabi sallallahu alaihi wasallam bis-sabi fadammahu ilaihi. Maka Abu Saif pun enggak jadi meniup baranya, ya. Jadi kata Anas bin Malik, Abu Saif jangan ditiup dulu karena Rasulullah datang. Maka Abu Saif pun tidak melanjutkan tiupannya, karena kalau dia ditiup akan muncul banyak asap yang memenuhi ruangan. Tapi setelah Abu Saif tidak meniup lagi, maka Rasulullah pun datang dan Rasulullah memanggil mana Ibrahim, ya, mana Ibrahim anak beliau. Setelah datang Ibrahim, fadammahu ilaihi, maka beliau pun memeluk anak beliau Ibrahim, dipeluknya anaknya. Ikhwah, Ibrahim ini kan meninggalnya usia nggak sampai 2 tahun, ya, nggak sampai 2 tahun. Jadi masya Allah lagi manis-manisnya lah ini. Wa qala masya Allah yaqul, lantas beliau pun mengucapkan apa yang beliau ucapkan terhadap si anak beliau, putra beliau Ibrahim. Faqala Anas, lantas berkata Anas, laqad ra'aituhu wa huwa yakidu bi nafsihi baina yadi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Fadama'at aina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Berkata Anas, fadama'at aina Rasulillah sallam, bahwasanya kedua mata Rasulullah berlinang air mata. Ya, ini ikhwah berarti setelah Ibrahim yang meninggal ini. Faqala tadma'ul ain wa yahzun qalb wa la naqulu illa ma yurdi rabbana. Lantas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, sungguh mata itu bisa, air mata berlinang, hati bisa bersedih, dan kita tidak mengucapkan kecuali apa yang diridhoi oleh Allah. Wallahi ya Ibrahim, inna bika lamahzunun, demi Allah ya Ibrahim, sungguhnya kami itu sedang bersedih. Jadi ketika Ibrahim putra beliau itu meninggal, ya, ketika putra beliau meninggal, Rasulullah sangat sedih, ikhwah, sampai beliau pun melinangkan air mata. Ya, sampai beliau melinangkan air mata. Sampai ada sahabat yang bertanya, "Ya Rasulullah, kenapa menangis?" Ya, kenapa menangis? Rasulullah katakan, ini adalah air mata kasih sayang. Jadi tidak apa-apa. Apabila ada orang-orang yang kita kasihi, orang-orang yang kita cintai meninggal dunia, kemudian menangis, itu bukanlah satu aib. Ya, bukanlah juga satu hal yang menunjukkan orang tersebut tidak sabar. Ya, kalau kita bicara masalah sabar, apakah ada orang yang lebih sabar dibandingkan Rasulullah SAW? Tentu kan tidak. Beliau adalah salah seorang daripada Rasul Ulul Azmi yang terkenal dengan sabarannya, sampai Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita kalau mau sabar, sabarnya seperti Rasul Ulul Azmi.
Hasbir kama sabara ulul azmi minar rusul. Bersabarlah kalian seperti sabarnya para rasul-rasul ulul azmi. Dan beliau adalah pemimpin daripada rasul ulul azmi tersebut. 5 rasul ulul azmi, dan beliau yang paling terkemuka dibandingkan yang 5 ini. Namun beliau ketika wafat anak beliau menangis ya. Ya tentunya ini menunjukkan sebagai orang yang menyayangi orang yang meninggal, pastilah air mata akan berlinang, pastilah akan ada kesedihan. Dia akan dirundung kesedihan. Ini menunjukkan bahwasanya air mata kasih sayang itu tadi, ikhwah. Ya, air mata kasih sayang. Demikian. Umumnya kalau orang ditinggal oleh orang yang dia kasihi, umumnya menangis. Ya, umumnya menangis. Selama masih dalam kategori menangis, maka masih dibolehkan. Ya, selama dalam kategori hanya menangis masih dibolehkan. Demikian. Dan itu merupakan tanda daripada kasih sayang. Yang tidak dibolehkan yaitu tangisan apabila diiringi dengan ratapan. Apakah menampar-nampar pipi, ataukah merobek-robek baju, ataukah mengucapkan hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, bahkan hal ini ikhwah, ya, bahkan jika dilakukan hal ini oleh sebuah keluarga terhadap mayat mereka, jenazah mereka akan dirugikan oleh perbuatan keluarganya yang menangisi dia. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah berkata ketika itu beliau dalam keadaan sakit karena ditikam oleh Abu Lu'lu'. Ya, jadi pada saat itu beliau didatangi oleh Suhaib. Beliau dikunjungi ataupun dijenguk oleh Suhaib, dan Suhaib pun menangis. Barulah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menceritakan hadis ini, yaitu innal mayyita la yu'adzabu bibukai ba'di innal mayyita la yu'adzabu bibukai ahlihi alaihi. Sungguhnya mayat itu akan diazab akibat tangisan keluarga yang dia tinggal. Demikian ikhwah, ya. Diazab. Jadi si mayat itu diazab gara-gara tangisan keluarganya. Gara-gara si keluarganya ini menangisi dia karena kepergiannya, karena meninggalnya dia. Diazab. Demikian ikhwah. Makna ini bukan sekedar nangis. Karena kalau seandainya sekedar nangis itu sudah menyebabkan si mayat diazab, berarti bagaimana putra beliau? Berarti beliau menangis. Berarti gara-gara tangisan Rasulullah, putra beliau Ibrahim diazab. Tentu kan tidak, ikhwah. Rasulullah SAW itu keberadaan beliau itu yang berada di tempat areal pekuburan, ya, atau sedang menyaksikan sebuah kuburan, itu merupakan rahmat bagi si penghuni kuburan. Sebagaimana beliau pernah bertanya tentang wanita yang suka membersihkan masjid, yang suka membersihkan, mengumpulkan ranting-ranting pohon yang ada di masjid, ya, yang masuk ataupun sampah-sampah. Ini wanita ini suka membersihkan ini, suka ngutipin sampah-sampah yang ada di masjid. Hingga pada suatu hari beliau tidak melihat wanita tersebut. Rasulullah tanya, itu ibu itu di mana? Kok nggak nampak-nampak lagi? Itu bahasa kita ya. Ibu itu mana? Kok nggak nampak lagi? Para sahabat mengatakan tadi malam beliau meninggal. Kata Rasulullah, ala adantumuni, kenapa nggak kasih tahu aku? Kata beliau. Lantas beliau mengatakan, daluni alaihi, tunjukkan aku ke kuburan tersebut. Lantas beliau pun pergi ke kuburan tersebut dan menyolatkannya. Demikian kata beliau, bahwasanya sesungguhnya solatku itu dapat menerangkan kuburannya dan dapat menerangkan kuburannya, ya. Dan solat beliau terhadap si mayit itu dapat meringankan azab kuburnya. Demikian ikhwah. Jadi bukan malah sebagai penyebab azab kubur. Itu menunjukkan bahwasanya innal mayyita la yu'adzabu bibukai ahli, sesungguhnya mayat itu akan diazab gara-gara tangisan keluarganya. Itu bukan sekedar tangis, tapi tangisan yang disertai dengan ratapan. Demikian ikhwah.
Tapi kalau tangisan biasa saja seperti yang dilakukan Rasulullah, tidak ada masalah. Ya, tidak ada masalah. Para ulama memberikan rincian dalam masalah ini, yaitu apabila seorang suami dia semasa hidupnya, kalau ada orang yang meninggal, orang-orang yang dia cintai meninggal, dia meratapi orang yang meninggal tersebut, kemudian ketika dia meninggal ditiru oleh anak dan istrinya, maka dia diazab. Karena dia telah memberikan contoh yang buruk kepada anak dan istrinya. Atau dia tahu bahwa meratap itu merupakan sebuah perbuatan yang dilarang dalam syariat, dan dia melihat bahwa masyarakat yang ada di sekitarnya itu umumnya adalah orang yang suka meratap, tapi dia nggak pernah ajarkan, nggak pernah wasiatkan kepada keluarganya, jangan kamu ratapi aku ketika aku meninggal, nggak pernah, maka dia akan diazab. Maka orang tersebut ketika dia meninggal dan keluarga yang meratapi dia dengan tangis-nangis seperti itu, dia juga mendapat azab. Innal maita la yu'adzabu bibukai ahlihi alaihi. Sungguhnya mayat itu akan diazab akibat tangisan keluarganya, akibat dia ditangisi oleh keluarganya. Demikian ikhwah. Jadi dalam masalah ini ya, hanya sekedar menangis tak masalah. Itu menunjukkan sebuah kasih sayang. Sebagaimana yang hadis yang kita sebutkan tadi, dalam riwayat yang lain Rasulullah mengatakan innal aina tadma' wa innal qalba la yahzun wa la naqulu illa ma yurdi rabbuna. Sungguhnya air mata itu bisa melinangkan air matanya, kemudian hati itu bisa bersedih, dan kita tidak boleh mengucapkan kecuali apa yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa inna bi firaqika ya Ibrahim la mahzunun. Sungguhnya perpisahan denganmu ya Ibrahim itu sangat membuat hati sedih. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Wa akhraj al-Bukhari wa Muslim, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim min hadis Aisyah radhiyallahu anha, dari hadis Aisyah radhiyallahu anha, qalat, dia berkata, jaa arabiyyun ila nabi sallallahu alaihi wasallam faqala tuqabbiluna sibyana fama nuqabbiluhum. Datang orang Arab Badui menghadap Nabi dan dia berkata, kalian itu kok mencium anak-anak, kami itu tak pernah mencium anak-anak. Jadi kebiasaan orang Arab Badui, mereka tak mencium anak-anak mereka. Dalam satu syarah hadis disebutkan bahwasanya kenapa mereka tidak mencium anak-anak mereka? Karena mereka menganggap mencium anak-anak itu merusak kewibawaan orang tua. Itu dia. Menunjukkan orang tua yang lemah. Itulah pandangan mereka tentang mencium anak. Makanya ketika Arab Badui ini melihat Rasulullah mencium anak-anak, langsung mereka katakan, kalau kami nggak ada, anak-anak kami nggak ada dicium-cium. Artinya nggak ada dimanja-manja sampai dicium-cium. Nah, begitu ikhwah. Kemudian faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, lantas Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, awa amliku laka an naza'allahu min qalbika rahmah. Sungguh aku tidak punya kuasa sedikit pun jika seandainya Allah tarik rasa kasih sayang dari hatimu. Ya, demikian ikhwah. Jadi kalau Allah tarik rasa kasih sayang dari hati kita, akhirnya kita nggak ada lagi menyayangi orang lain. Demikian. Jadi mencium anak-anak itu merupakan salah satu tanda kasih sayang kita terhadap anak-anak kita. Dan bukan sebuah aib dan bukan sebuah kebiasaan yang buruk, bahkan dianjurkan dalam Islam. Ya, bahkan dianjurkan dalam Islam. Demikian ikhwah. Kalau bisa sampai anak itu dewasa juga dicium. Ya, terutama anak perempuan lah. Demikian ikhwah. Ya, jadi ini kebiasaan yang memang nggak boleh ditinggalkan. Itu sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan bukan menunjukkan tanda lemahnya seorang kepala rumah tangga, bukan. Ya. Itu menunjukkan kasih sayang, menunjukkan kelemah lembutan kepala rumah tangga seorang ayah terhadap anak-anaknya. Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah mengatakan, inna rifqa la yakunu fi syai'in illa zanah wa la yunzau an syai'in illa sya'nah. Sungguhnya kelemah lembutan itu, tidaklah kelemah lembutan itu ada pada sesuatu kecuali hal itu akan menghiasi sesuatu itu. Dan tidaklah lemah lembut itu dicabut dari sesuatu kecuali hal itu akan membuat buruk sesuatu tersebut. Jadi kalau kita bicara lemah lembut, maka lemah lembut itu akan menghiasi kita. Tapi kalau kita bicara kasar, tidak ada lemah lembutnya, orang akan menganggap ini orang ini buruk.
Demikian ikhwah. Jadi kelemah lembutan itu akan menghiasi apa saja. Kelemah lembutan itu akan menghiasi apa saja jika di situ ada sebuah kelemah lembutan. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim. Kemudian wa kadzalika akhrajal Bukhari wa Muslim min hadisi Abi Hurairah radhiyallahu an. Demikian juga hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim min hadisi Abi Hurairah radhiyallahu anhu, berdasarkan hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala, dia berkata, qabbala Rasulullah sallallahu Al-Hasan bin Ali, bahwasanya Rasulullah SAW pernah mencium, Rasulullah SAW mencium Hasan bin Ali, cucu beliau ya. Wa indahul Aqra bin Habis At-Tamimi. Di situ ada Aqra bin Habis. Aqra bin Habis ini salah seorang Arab Badui. Melihat wa indahu al-Aqra bin Habis At-Tamimi jalisan. Di situ ada Aqra bin Habis At-Tamimi sedang duduk. Jadi di saat Rasulullah SAW mencium Hasan bin Ali, dilihatin oleh Aqra bin Habis, waktu itu ada duduk di dekat Rasulullah. Faqal, dikomentarilah oleh Aqra bin Habis. Apa kata Aqra bin Habis, orang Arab Badui ini? Inna li 'asyara minal waladi ma qabbaltu minhum ahad, katanya. Ya Rasulullah, aku punya 10 anak laki-laki, tak satu pun pernah kucium. Demikian. Jadi dia ngomongkan ini artinya seperti ya membanggakan bahwasanya ya nggak perlu dicium, anak laki-laki nggak perlu dicium. Demikian, ini anak laki-laki dicium. Jadi bagi mereka itu ya seperti yang kita katakan tadi, kebiasaan mereka tidak ada yang cium-cium, apalagi anak laki-laki. Nggak ada anak laki-laki dicium-cium, gitu lah kira-kira. Ya. Makanya dia heran ketika Rasulullah melihat Rasulullah mencium Hasan. Sampai dia menyatakan seperti ini. Padahal Rasulullah nggak tanya dia. Tapi itulah pernyataannya. Aku punya 10 anak Rasul. 10 anak laki-laki. Tak ada satupun yang kucium. Fanadhara ilaihi Rasulullah SAW. Rasulullah pun melihat kepadanya. Noleh. Apa ini? Ya. Summa qala, dan berkata, man la yarham la yurham. Mereka yang nggak menyayangi takkan disayangi. Mereka yang tak menyayangi tidak akan disayangi. Demikian ikhwah, azanallahu wa iyyakum. Jadi kita sebagai seorang muslim terapkanlah hadis ini. Ini sangat baik untuk keluarga kita. Ya keluarga kita aja, jangan dicium semua orang. Ya, untuk keluarga kita, untuk anak-anak kita, terutama untuk anak-anak perempuan kita. Demikian ikhwah, rahimanallahu wa iyyakum. Gimana kalau mencium istri? Nah, kalau itu bolehlah, tapi jangan di depan umum. Tapi karena pembahasan kita ini terkait dengan anak-anak, ya boleh mencium anak-anak depan umum ikhwah. Nih buktinya ini, Rasulullah mencium Hasan di depan Aqra bin Habis, boleh, nggak ada masalah. Ya, bahkan itu merupakan dianjurkan. Ikhwah, ada sebuah hadis disebutkan oleh Imam Al-Bukhari dalam kitab Adabul Mufrad, di mana ada seorang sahabat, ya, ada seorang sahabat yang memiliki 2 anak. Ketika datang anak yang satu, di pangkunya di paha sebelah kiri, dan dia cium. Anak laki-laki datang, ya. Dua-duanya kecil, ada anak laki-laki dan anak perempuan, dua-dua anak kandungnya. Ketika datang anak laki-laki ini, dia peluk, kemudian dia pangku dan dia cium di paha, dia pangku di paha sebelah kanan. Tak lama kemudian datang anak perempuannya, kemudian dia pangku di sebelah kiri, tapi tak dia cium. Ditegur oleh Rasulullah SAW. Kenapa yang ini kamu cium, yang ini nggak kamu cium? Demikian. Ya mungkin kita sebagai orang dewasa nggak terlalu memperhatikan lah, ya anak-anak nggak akan merasa lah, ikhwah. Mungkin begitu ya kita rasa, anak-anak nggak paham lah kenapa ini dicium nggak dicium. Ikhwah, karena ditegur Rasulullah itu berarti memang akan bermudarat pada anak-anak. Sampai seperti itu Islam mengatur. Cium aja pun harus adil. Jangan sampai yang satu kita cium, yang satu nggak dicium. Sama-sama di pangku, tapi yang satu dicium, yang satu nggak dicium. Begitulah pentingnya ikhwah. Perhatian luar biasa. Agama Islam sangat perhatian terhadap anak-anak. Tidak ada agama yang lebih seperhatian ini terhadap anak-anak. Perhatiannya itu bukan hanya di saat dia sudah lahir, tapi sejak belum lahir pun sudah mendapatkan perhatian lebih. Syariat Islam itu sudah memberikan perhatian lebih. Mungkin para pemirsa pernah mengikuti kajian kita fatwa seputar anak. Di situ kan disebutkan bagaimana kita menjelaskan dahulu bagaimana syariat mengatur, bahkan menghukum orang-orang
yang akibat kelalaian dia atau kesengajaan dia membuat janin gugur, itu ada hukumannya, ya, ada dendanya. Demikian ikhwah. Makanya ya Islam sangat memperhatikan anak-anak. Apalagi sudah lahir seperti ini ikhwah. Ya, sangat diperhatikan dan semuanya ada aturannya. Demikian, Allahu a'lam bissawab. Jadi sekali lagi ikhwah, mencium anak-anak itu salah satu sunnah Rasulullah SAW dalam dunia pendidikan. Demikian. Selanjutnya, suwaru min mizahin Nabi SAW ma'as-sighar. Bagaimana bentuk candanya Nabi SAW bersama anak-anak. Bayangkan ikhwah, Nabi, utusan Allah, panglima perang, pemimpin kaum muslimin, masih sempat-sempatnya bercanda dengan anak-anak. Dengan anak-anak ya, bukan anak sendiri, dengan anak-anak. Kita sudah mendapatkan jabatan, hanya satu jabatan. Tak ada tak punya kesempatan sedikit pun bercanda dengan anak-anak. La ilaha illallah. Seberapa rupanya waktu kita sampai anak-anak tak pernah dekat dengan kita, sangat sibuknya kita. Ini Rasulullah, apa ada orang yang lebih banyak mendapatkan mengemban kewajiban melebihi dari apa yang diemban oleh Rasulullah? Perhatikan, Rasulullah itu suami, oke. Rasulullah suami, kepala rumah tangga. Bahkan istrinya 9 lagi. Kan beliau panglima perang. Pemimpin perang ikhwah, pemimpin perang. Kemudian beliau kepala negara. Ya, beliau kepala negara. Coba, panglima, kepala negara, kemudian apa lagi ikhwah? Beliau bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala karena beliau adalah utusan Rabbul Alamin terhadap seluruh manusia. Demikian ikhwah. Ada nggak kita yang seperti itu tanggung jawabnya? Nah, beliau adalah seorang suami. Di samping tugas-tugas itu semua, beliau adalah seorang suami. Suami dari 9 istri. Bayangkan ikhwah. Itu pun beliau masih ada waktu untuk bercengkrama, bercanda dengan anak-anak. Kita, panglima tidak, kepala negara tidak. Kemudian istri pun hanya 1. Seolah-olah sedang seperti sibuknya 24 jam sibuk. Tidak pernah menyediakan waktu untuk anak-anak. Jadi ikhwah, apa yang menjadi tuntunan kita sekarang? Demikian ikhwah. Kok bisa sesibuk itu kita sampai tidak ada waktu sedikit pun untuk anak-anak? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ada waktunya untuk bercanda dengan kesibukan yang luar biasa padat ikhwah. Kesibukan yang luar biasa padat. Beliau Rasul, beliau mufti juga, beliau panglima juga. Wah, Masya Allah, banyak sekali yang tugas-tugas kewajiban beliau. Namun ternyata ada waktunya. Ada waktunya untuk anak-anak. Dan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari, beliau selalu sebelum tidur, beliau ngobrol dulu dengan istrinya. Ya, ngobrol dulu dengan istrinya. Ya, kita sibuk dikit aja udah nggak bisa ngobrol dengan istri. Langsung pulang, tidur begitu. Sampai tidak ada waktu sedikit pun berkomunikasi dengan istri. Istri yang teman tidur seranjang itu pun nggak bisa ngomong. Demikian ikhwah. Jadi sebenarnya kita tuh apa sih sebenarnya? Ya, sesibuk apa sih kita sebenarnya? Demikian ikhwah. Baik, kita lihat bagaimana bentuk canda Rasulullah SAW bersama anak-anak. Waqdiru qadral jariyah. Kalimatun qalatha ummul mu'min Aisyah. Perlakukan mereka sebagaimana perlakuan terhadap anak-anak. Ini merupakan kalimat yang diucapkan ummul mu'min Aisyah radhiyallahu anha. Artinya begini ikhwah, ketika kita berbicara pada anak-anak, ya perlakukan mereka sebagai anak-anak. Jangan seperti kita bicara dengan orang dewasa. Ketika kita bercanda, ya bercandalah. Tempatkan mereka canda seperti canda anak-anak. Demikian ikhwah. Ya, mereka tuh anak-anak, ya anak-anak. Perlakukan mereka seperti anak-anak, bagaikan anak-anak. Demikian. Jangan lakukan mereka seperti perlakukan mereka seperti orang dewasa.
Wa sadaqat fi ma qalat Aisyah radhiyallahu anha. Benar apa yang dikatakan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Faqad takallamat wa aujazat wa afsahat wa abanat wa awdahat lis-saghiri qadrun. Sungguh beliau Aisyah radhiyallahu anha telah berbicara dengan sangat ringkas dan sangat jelas, sangat padat. Ya, ringkas, padat dan jelas tentang masalah anak-anak. Lahu tafkirun walahu aklun walahu ihtimamatun wahad. Sungguh anak-anak itu dia punya pemikiran, dia punya cara, dia punya akal, dia juga memiliki perhatian. Wahadi qit'an umurun yakhtalifu fiha as-saghir al-kabir. Dan masalah ini tentu berbeda anak-anak dengan orang dewasa. Jadi anak-anak itu punya akal tapi nggak sama dengan akalnya orang dewasa. Artinya kalau kita ajak anak-anak itu berpikir, jangan kita anggap dia sudah dewasa. Nggak akan nyambung. Demikian juga cara berpikir, demikian juga perhatian mereka. Anak-anak itu perhatian terhadap apa? Perhatian terhadap boneka-boneka dia, perhatian terhadap mainan-mainan dia. Jangan kita anggap jangan kita perlakukan mereka itu seperti orang dewasa. Kita katakan, kenapa sih mainan ini kan mainan-mainan gak ada gunanya. Kenapa asik sorong sana sorong sini motorannya, tembak sana tembak sini. Kamu telah menghabiskan waktu kamu untuk hal yang sia-sia. Allahu Akbar. Kita bicara di mana ini sekarang? Ya. Kalau kita bicara dengan teman kita yang sudah dewasa, bolehlah kita katakan, kamu ngapain udah besar dengan tembak-tembakan, main motor-motoran, tinju kan sekali begitu kalau dia nggak paham. Kenapa? Nggak layak dia berbuat seperti itu. Tapi kalau anak-anak, nggak bisa ketika dia bermain-main kita katakan, nah kamu ini telah membuang waktumu sia-sia dengan main-main. Coba kamu manfaatkan untuk membaca, kamu manfaatkan untuk bekerja. Ya nggak nyambung, ikhwah. Ya. Faqdiru qadral jariyah. Sikapi mereka, kemudian perlakukan mereka seperti perlakuan terhadap anak-anak. Kemudian, dan ini berbeda ya, cara berpikir, cara sudut pandang, berbeda tentunya antara anak-anak dengan orang dewasa. Yakhtalifu as-saghir fi aqlihi wa tafkirihi wa ihtimamatihi 'anil kabir. Anak kecil itu berbeda akal, pikiran dan perhatiannya dibandingkan orang dewasa. Fayam bagi ayyudha ahada kulluh fi i'tibari. Hendaklah kita letakkan semua ini sesuai dengan porsinya. Fala yu'khadhus saghir fala yu'khadhus saghira bil jiddi fi kulli awqat. Jangan kamu anggap serius anak-anak itu dalam semua waktunya. Wala yukallafu fawqa taqatihi wala yuhmal fawqa qadratihi. Jangan kamu bebani dia di luar kesanggupannya. Wala yuhram haqqahu wa haddahu minal marhi wal la'bi wat tarwihi 'anil nafsi. Faqad ja'ala Allah likulli syai'in qadra. Jangan kamu halangi hak mereka untuk bermain-main, untuk bersenang-senang, untuk bersenda gurau. Itu memang dunia mereka. Sungguh Allah telah menetapkan sesuatu itu sesuai dengan kadarnya. Demikian ikhwan, masing-masing ada kadarnya. Demikian, tidak boleh kita katakan pada anak-anak yang sedang asik main, kamu ini asik main aja. Demikian. Padahal baru sebentar dia main, asik main aja, udah nggak usah main-main lagi. Kita harus serius ini sekarang. Dunia mau kiamat ini, begitu. Ya tentu tidak akan nyambung bagi mereka. Yang namanya anak-anak itu sangat identik dengan main-main. Ikhwah, jangankan anak-anak, sekarang orang dewasa pun masih main game. Demikian. Bukan hanya anak remaja, sudah ayah-ayah, anak sudah 5 masih main game. Demikian, habis waktunya sih main game saja. Demikian, dan itu satu hal yang kita lihat sudah melanda umat manusia yang game-game ini, ikhwah. Nah, sedangkan orang dewasa saja sekarang sudah masih asyik main game, sudah punya anak 5 masih main game saja. Nah, kalau memang orang dewasa, ya memang tak pantas lah kalau main game. Masih main tembak-tembakan. Demikian ikhwah. Terkadang sudah jadi ustadz pun masih main game aja. Ada ikhwah. Pandang kesempatan main game. Demikian. Kalau kita katakan itu, ya tidak layak. Tapi kalau anak-anak ya nggak ada masalah ikhwah. Ya.
Wala yutrakut tiflu la'bil la'bi fikil awqat, dan juga tidak berarti kita biarkan anak itu bermain sepanjang hari. Ya tentu tidak juga. Wala yu'khad fil jiddi fi kulli awqat, dan juga tidak kita seriusin setiap hari, sepanjang hari. Artinya mereka bal yura'i haqqahu wa yura'i maslahatahu wa yura'a qudratahu wa yura'a himmatahu wa yura'a umruhu kadzalik. Bal yura'a haqqahu. Tapi hendaklah kita perhatikan bagaimana haknya, bagaimana maslahat si anak. Demikian ikhwah. Ya, misalnya kalau kita mengajarkan anak-anak gitu ya, anak-anak yang usianya masih 2 tahun itu kan, nanti kita ajarkan, yuk tulis nak, tulis huruf jim, tulisnya masih kepalanya udah lari dia kan, kepala masih jim, belum lagi ekornya belum disebutkan, belum ditulisnya, lari dia. Apalagi sekarang ini pakai daring-daring kan, lari ke sana kemari, nanti baru sambungnya buntutnya dah. Gitu. Jadi untuk membuat gym aja mungkin butuh 10 menit kita merayu-rayu dia supaya dia bisa menulis. Itulah anak-anak ikhwah. Nggak bisa kita katakan, nah kamu duduk dan perhatikan. Anak masih 2 tahun, duduk perhatikan titiknya di mana. Kamu harus tulis, selesaikan 1 halaman ini dalam waktu 15 menit. Ya nggak bisa anak-anak diperlakukan seperti itu. Dia anak-anak, pikirannya main. Demikian ikhwah. Jadi kita perhatikan hak dia, kita berikan dia hak untuk bermain, dan kita ambil juga waktunya di selang-seling waktunya itu untuk belajar serius. Ya belajar sambil main lah kita bilang ya. Ya tetap ada belajarnya, belajar main juga, sehingga apalagi metode sekarang itu kan, metode sekarang belajar sambil main, demikian. Karena memang dunia mereka dunia main. Perhatikan kemampuannya, perhatikan perhatian dia fokusnya perhatiannya kemana, kemudian memperhatikan juga usianya. Wahahia namujaj suwar min muamalati Rasulullah ma'asigari wa i'ta'ihim haddahum min mizahi wal marh. Berikut bentuk-bentuk ataupun contoh bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bermuamalah, berinteraksi dengan anak-anak, dan bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan hak anak-anak itu, memberikan hak-haknya ya, dari sisi mainnya dan candanya. Fi sahihaini, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim min hadithi Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, dari hadis Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, qalat, dia berkata, kana al-habshu yal'abun, bahwasanya orang-orang dari negeri Habasyah itu bermain. Fasatarani Rasulullah wa ana anzuru lantas Rasulullah menutupiku dan aku melihat permainan mereka. Fama ziltu anzur hatta kuntu ana ansarif, dan aku terus melihatnya sampai aku yang bosan. Jadi setelah Aisyah bosan melihat mainan orang-orang Habasyah, beliau pun pergi begitu. Artinya anak-anak ini juga ternyata ada juga yang namanya tingkat bosannya ya. Kemudian faqdiru qadral jariyal hadis asin al-harisa al-lahwi, dan perhatikanlah, perlakukan anak-anak itu sesuai dengan usianya. Waktu itu usianya masih muda, ya masih anak-anak yang masih suka bermain-main. Wa fi riwayatin bi isnadin sahihin inda Nasa'i fi Sunan Kubra. Demikian juga dengan sanad yang sahih diriwayatkan oleh Imam Nasa'i dalam kitab Sunan beliau, Sunan Kubra, an Aisyah radhiyallahu anha, dari Aisyah radhiyallahu anha qalat, dia berkata, dakhala al-habasyatu al-masjid, bahwasanya orang-orang Habasyah, orang-orang Ethiopia masuk masjid, ya la'bun, ternyata mereka mainnya di masjid. Ya, mainnya di masjid. Sebagaimana yang sudah kita maklumi bahwasanya antara masjid dengan rumah Rasulullah itu hanya dibatasi oleh dinding. Dan di dinding Rasulullah itulah ada rumah, ada pintu masuk Rasulullah, dan ada jendela rumah Rasulullah SAW yang mengarah ke masjid.
yang biasanya kalau Rasulullah SAW lagi itikaf, Rasulullah masukkan kepala beliau di jendela dan disisir oleh Aisyah radhiyallahu anha. Demikian. Jadi waktu itu orang-orang Habasyah, orang-orang Ethiopia main di masjid, ya bermain-main di masjid, ya main tari apalah begitu, tari tongkat atau bagaimana. Faqala li, lantas beliau berkata kepadaku, ya Humaira, atuhibbina an tanzuri ilaihim? Wahai Humaira, wahai yang kemerah-merahan, artinya yang pipinya merah. Ya. Apakah kamu suka nonton mereka? Kata Rasulullah kepada Aisyah, qultu na'am. Kataku, iya Rasulullah, aku mau. Ya. Jadi di sini Aisyah mengatakan, ya, aku pengen nonton juga, nonton permainan orang-orang negeri Habsyah. Faqama bil babi, maka beliau pun berdiri di depan pintu. Ya, di pintu rumah beliau, pintu rumah yang menuju masjid. Faji'tuhu wada'tu dhaqani ala atikihi, maka aku pun datang, artinya aku pun berada di belakang beliau dan aku letakkan daguku di bahu Rasulullah. Fa'asnattu wajhi ila khaddihi, dan aku tempelkan pipiku di pipi Rasulullah. Nah, coba bayangkan ikhwah, dagu Aisyah diletakkan di bahu Rasulullah, kemudian pipinya Aisyah menempelkan pipinya di pipinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah diam aja ikhwah, ya, diam aja. Kalau orang sekarang ada juga, alah apa sih geli ini. Begitu, ada yang begitu kan, ada masa geli. Ya, istrinya menempelkan pipinya ke pipi suaminya yang geli begitu. Nanti kalau ada akhwat yang nempelkan nggak geli. Tapi kalau pipi istrinya malah geli. Ada yang seperti itu ikhwah. Jadi ya begitulah. Di sini Rasulullah SAW santai aja, nggak apa-apa bagi dia. Ya, jadi Aisyah menempelkan pipinya di pipi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Faqalat wa min qaulihim yauma idzin Abul Qasim Thayyiban. Kata Aisyah, di antara yang mereka mereka yang mengucapkan sambil main itu adalah Abul Qasim Thayyiban. Abul Qasim Thayyiban. Abul Qasim maksudnya Rasulullah Thayyiban, baik, orangnya baik begitu. Faqala Rasulullah hasbuki. Rasulullah tanya, gimana Aisyah? Sudah puas? Qultu ya Rasulullah la ta'jil. Kata Aisyah, ya Rasulullah, jangan cepat-cepat lah. Bahasa kita, jangan cepat-cepat lah Rasulullah. Artinya, aku masih kepingin nonton. Ya, kepingin lihat permainan orang Habasyah tersebut. Faqama. Lantas beliau pun terus berdiri. Summa qala hasbuki. Setelah itu, tak lama kemudian Rasulullah kembali nanya, gimana Aisyah? Sudah puas? Faqultu la ta'jil ya Rasulullah. Aku katakan, belum ya Rasulullah. Ya, belum. Kemudian kita lihat, ini Aisyah kan waktu itu masih kecil, tapi cerdasnya itu luar biasa ikhwah. Apa komentar dia? Mengapa Aisyah radhiyallahu anha tidak bosan? Sampai 2 kali Rasulullah katakan, gimana Aisyah? Sudah puas? Enggak. Tak lama kemudian ditanya lagi, gimana ya Aisyah? Kamu sudah puas? Belum katanya. Sebenarnya apa tujuan Aisyah? Jadi Aisyah ini punya tujuan tersendiri ikhwah. Ya, dia kecil tapi Masya Allah. Ya, cerdasnya luar biasa. Apa kata Aisyah radhiyallahu anha? Wa ma li hubbun nazar ilaihim. Sebenarnya aku nggak suka nengok permainan orang Habasyah itu. Kata Aisyah radhiyallahu anha, sebenarnya aku tidak begitu suka melihat permainan orang Habasyah. Walakinni ahbabtu an uballighan nisaa maqamuhu li wa makani minhu. Tapi sebenarnya aku ingin menunjukkan kepada kaum wanita bagaimana posisiku dengan Rasulullah SAW. Begitu ikhwah. Nih aku istrinya. Begitu. Jadi di sini Aisyah radhiyallahu anha ingin memperlihatkan kepada kaum wanita-wanita gimana dia bisa, pipinya dia bisa bersender dengan pipinya Rasulullah SAW. Ini Rasulullah, utusan Rabbul Alamin begitu. Jadi di situ Aisyah bukan karena dia kepingin sekali nengok permainan itu, tapi sebenarnya dia ingin menunjukkan kepada kaum wanita, tuh ini suamiku, Rasulullah suamiku gitu. Jadi Aisyah di situ bangga sekali bahwasanya suaminya adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk menunjukkan hal itu kepada wanita-wanita yang ada di masjid. Masya Allah, itulah dia, kan pintar kan? Makanya Rasulullah ketika beliau sakit, beliau menyuruh Aisyah radhiyallahu anha untuk meminta ayahnya agar menjadi imam masjid. Ya,
Aisyah nggak mau. Aisyah radhiyallahu anha nggak mau. Kata alasannya, kata beliau, sungguhnya ayahku orangnya penangis, cari yang lain. Kata Rasulullah, muru Abu Bakrin falyusalli bin nas. Kata Rasulullah, kamu suruh Abu Bakar supaya dia nyolatkan, supaya dia sholat mengimami manusia, mengimami masyarakat. Aisyah kembali mengatakan, ayahku itu ya Rasulullah penangis orangnya. Kalau dia sholat nangis. Terakhir apa kata Rasulullah? Inna kunna min sawahibi Yusuf. Kamu itu benar-benar seperti wanita-wanitanya Yusuf. Mengapa ikhwah? Wanita-wanita Yusuf itu lain yang dinampakkan, lain tujuan. Kalau bahasa kita ada udang di balik batu, gitulah kira-kira. Mengapa Aisyah nggak mau dan beralasankan agar Abu Bakar tidak jadi khalifah? Karena dia tahu ini kalau Abu Bakar menjadi imam berarti pengganti Rasulullah itu Abu Bakar, dan dia tidak ingin ayah jadi khalifah. Demikian. Sama seperti wanita Yusuf, wanita-wanita pada waktu zaman Nabi Yusuf itu Zulaikha, ya. Ketika dia mendengar bahwasanya kaum wanita mengatakan bahwa bahwasanya Zulaikha orang yang sudah kesemsem dengan hamba sahayanya sendiri, macam gak ada orang lain, gitulah kira-kira. Falamma sami'at bimakrihinna arsalat ilaihinna wa a'tadat lahunna muttaqa'aw wa atat kulla wahidin minhunna sikkinan wa qalat ikhruj 'alaihin. Falamma ra'aynahu qad akbarnahu wa qatta'na aydiyahunna wa qulna hasya lillahi ma hadza bashara in hadza illa malakun karim. Ketika Zulaikha ini mendengar bagaimana kicauan mak-mak Mesir, ya, gunjingan mak-mak Mesir terhadap dirinya, lantas dia undang semua. Dia undang semua wanita-wanita pejabat Mesir. Diberi buahan, diberi pisau, jadi fasilitas tempat duduk sambil bersandar, buah yang lezat, pisau untuk memotong dan menguliti buah-buahan. Di saat mereka asyik sedang memotong-motong buahan, waqalat ikhruj 'alaihinna. Kemudian Zulaikha menyuruh supaya Yusuf keluar. Keluarlah Nabi Yusuf. Falamma ra'ainahu akbarnahu wa qatta'na aydiyahun. Ketika ibu-ibu Mesir, ibu-ibu pejabat Mesir itu melihat Nabi Yusuf, mereka terperangah, terkejut sekejut-kejutnya. Sangat terkejut sampai-sampai tanpa mereka sadar mereka sudah mengiris-iris tangan mereka. Bayangkan, sampai terperangah seperti itu, seperti kena anestesi. Ya, kita secantik-cantik wanita yang lewat di depan kita, ya kan begitu. Ya tetap saja kalau teriris terasa. Ini saking luar biasa, saking luar biasanya ketampanan Nabi Yusuf, terpotong tangan mereka dengan pisau tak terasa seperti kena bius. Demikian. Setelah itu barulah sebenarnya Zulaikha menceritakan apa tujuan utamanya. Kenapa diundang mereka? Jadi bukan hanya untuk makan minum selesai, enggak, tapi ada tujuan inti. Nah, apa katanya? Qalat kadzalikunna alladzi lumtunani fiha. Kan? Gimana? Kalian rasakan? Yang kalian gunjingi aku itulah dia. Kalian baru lihat sekali itu sudah kalian potong-potong tangan kalian. Aku tiap hari kulihat. Begitulah kira-kira. Akhirnya pahamlah mak-mak pejabat Mesir. Oh, pantas. Begitu ikhwah. Artinya dia punya tujuan terselubung. Demikian. Gak nampak. Sama seperti ini. Aisyah radhiyallahu anha punya tujuan terselubung. Dia bukan suka nengok permainan itu, tapi dia ingin menunjukkan beginilah posisiku dengan Rasulullah SAW. Menunjukkan posisi itu di hadapan kaum wanita pada waktu itu. Masya Allah. Demikian ikhwah rahimanallahu. Wa fi riwayatin bi isnadin hasan an Aisyah radhiyallahu anha, demikian juga dalam sanad yang hasan dari Aisyah radhiyallahu anha, inda Nasa'i fi Sunan al-Kubra, yang diriwayatkan oleh Imam Nasa'i dalam kitab Sunan al-Kubra, qalat Aisyah berkata, la'ibat al-habasyatu faji'tu min waraihi sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya orang-orang Ethiopia Habasyah datang dan aku pun berdiri di belakang Nabi SAW. Fajala yuta'ti'u zahrahu hatta anzur. Maka beliau pun merendahkan bahunya supaya aku bisa melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian ikhwah rahimanallahu ayyakum. Begitulah perlakuan beliau pada anak-anak. Ya, Aisyah pada waktu itu masih anak-anak ikhwah. Karena beliau
menikah dengan Aisyah usia 6 tahun dan satu rumah 9 tahun. Berarti usia 9 tahun, 10 tahun. Beliau wafat, Aisyah masih usia 18 tahun. Demikian ikhwah. Berarti kan waktu itu Aisyah masih usia anak-anak. Ya remaja lah kita kan, remaja, awal-awal remaja. Demikian. Begitulah perlakuan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap orang-orang yang masih berusia dini. Demikian ikhwah. Masya Allah. Betul-betul. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Sungguhnya engkau ya Muhammad berada di atas akhlak yang luar biasa. Yang luar biasa agung. Ikhwah, ada lagi beberapa hadis yang lainnya terkait dengan bagaimana sikap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam terhadap anak-anaknya. Insya Allah akan kita lanjutkan pada kajian yang akan datang. Demikian. Oke, semoga apa yang kita bacakan bermanfaat, menggugah diri kita ya, dan merubah sikap kita terhadap anak-anak. Anak-anak tetap anak-anak. Dunia mereka dunia main-main. Ya, dunia main-main, nggak sama dengan kita. Jangan kita paksakan cara berpikir kita, tinjauan kita, sudut pandang kita terhadap anak-anak. Karena mereka punya sudut pandang berbeda, punya akal yang berbeda, dan punya perhatian yang berbeda dengan orang dewasa. Hendaklah kita memaklumi kondisi mereka. Perlakukan mereka sebagai anak-anak. Jangan perlakukan mereka seperti orang yang sudah dewasa. Demikian para pemirsa, semoga bermanfaat. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Walisal muslimin innahu huwal ghafurur rahim. Bagi para pemirsa yang ingin bertanya, pemirsa boleh bertanya langsung melalui via telepon dengan menghubungi nomor yang ada di layar televisi Anda, atau juga boleh melalui via WhatsApp, atau juga boleh langsung ke nomor saya di 0895 6113 27778. Insyaallah. Assalamualaikum, Ustadz Ali Nur yang saya hormati. Saya dari Sukabumi yang merupakan salah satu orang yang suka melihat kajian Ustadz di Rosyad TV. Izin bertanya, saya punya istri yang kedua orang tuanya sekitar 2010 meninggalkan 6 orang anak. Bentar ya. Saya punya istri yang kedua orang tuanya meninggalkan 8 orang anak. Sampai saat ini belum ada pembagian waris dari harta peninggalan orang tua istri tersebut. Apakah berdosa istri saya dan saudara yang lain menuntut syariat apabila pada saat sekarang belum dilakukan menurut syariat apabila sampai dengan saat ini belum dilakukan pembagian harta warisan? Syukron Ustadz, mohon jawabannya. Ikhwan rahimanallah wa iyyakum. Ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk membagikan warisan sesuai dengan apa yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu artinya seharusnya disegerakan. Ya. Seharusnya disegerakan. Mengapa demikian ikhwah? Ya, karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi esok. Karena bisa saja salah seorang dari anak yang 8 itu meninggal. Kita tidak tahu. Oke, sampai saat ini tidak ada masalah ya. Tidak ada masalah. Tapi bagaimana kalau salah seorang mereka ada yang meninggal, kemudian dia punya anak 5, kemudian akhirnya dia nuntut segala macam. Maka ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, ya, ketika seorang sudah meninggal, maka harta orang yang meninggal ini sudah otomatis menjadi hak ahli waris sesuai dengan jatah yang ditentukan oleh syariat. Berikan kepada mereka masing-masing. Jangan ditunda-tunda. Ya. Jangan ditunda-tunda. Ada satu pengalaman ikhwah kejadian di luar kota Medan ya, dekat kota Medan. Di mana meninggallah ayahnya. Akhirnya tanah ayahnya itu lebar, sebagian dipakai digarap oleh abangnya, sebagian lagi oleh adik-adiknya, ya. Dan tidak dibagi-bagi. Akhirnya ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, meninggal ibunya. Sementara ada di antara anaknya itu yang meninggal. Jadi meninggalkan cucu berarti dari si mayit.
dari si ayah meninggalkan banyak tanah. Kemudian tanah yang digarap si abang sudah berubah sertifikat menjadi nama dia. Yang seperti ini ikhwah, ya akhirnya apa yang terjadi? Akan terpecah. Kerabatan akan terpecah. Demikian. Gara-gara apa? Ya gara-gara harta warisan. Dan itu bukan satu hal, bukan kejadian sekali dua kali. Di mana abang dan adik akhirnya bacok-bacokan gara-gara masalah harta warisan. Demikian ikhwah rahimani Allah wa iyyakum. Ya, jadi saran saya ini segeralah dibagi-bagikan. Apakah berdosa? Allahu a'lam bishawab. Mungkin karena ini sampai sekarang tidak ada bermasalah, ya fine-fine aja. Ya kita juga nggak tahu, jangan-jangan ada di antara yang 8 ini kepingin untuk mendapatkan harta warisan tapi dia malu, takut dikatakan tamak, padahal itu hak dia. Kita nggak tahu. Makanya kasihkan hak dia, berikan hak dia. Demikian ikhwah. Memang ada di antara kaum muslimin, mereka punya pemahaman bahwasanya aib kalau orang tua punya tanah, kemudian tanah itu dijual oleh anaknya karena orang tua sudah meninggal, itu dianggap aib. Aib menjual harta warisan. Ikhwah, ini merupakan satu hal yang harus ditepis dari pemikiran kaum muslimin. Itu pemikiran yang salah. Ingat, saya, antum, siapa pun, kalau kita punya uang, punya harta, meninggal kita, itu sudah otomatis hak miliknya pindah ke ahli waris. Demikian, itu sudah otomatis. Masing-masing punya jatah sendiri-sendiri. Demikian ikhwah. Jadi mau dijualnya, mau digadaikannya, terserah dia. Itu nggak ada aib. Kenapa kok aib? Jadi gara-gara terkadang orang mengatakan aib, akhirnya nggak berani jual. Ada lagi yang yang tatayurnya ataupun pemikiran sialnya, ini kalau menjual warisan, harta warisan, nanti hasil uang itu nggak berkah, atau kalau dibuat jadi modal usaha, usahanya akan bangkrut. Ya keliru seperti ini, ikhwah. Ya. Jadi harta yang kita dapati dari orang tua kita dari hasil warisan sama posisinya seperti harta yang kita cari sendiri, sama. Oleh karena itu segera sebelum terjadi apa-apa, ya. Sebelum terjadi apa-apa, maka segera dibagi-bagi sesuai dengan jatah yang Allah Subhanahu wa taala tentukan. Demikian ikhwah. Ya, jangan ditunda-tunda lagi, segera dibagi-bagikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afan Ustaz, Ana mau bertanya, ketika anak masih kecil, kan banyak orang yang ngasih dia uang kan Ustaz. Apabila kita pakai uang itu untuk kebutuhan keluarga, apakah harus dibayar lagi atau bagaimana Ustaz? Mohon penjelasan dan nasihatnya. Ustaz, jazakumullah khairan. Allahu a'lam bishawab, ikhwah. Ini terkait dengan urfi, kebiasaan orang. Ya. Biasanya kalau masyarakat datang melihat anak, kemudian memberi si anak amplop, misalnya isinya 10.000, isinya 20.000, yang 100.000. Kalau dalam urfinya itu diberikan, walaupun diberikan kepada si anak, itu sebenarnya itu diberikan kepada ayahnya, untuk ayahnya atau anaknya. Demikian. Saya yakin Allahu a'lam bishawab ya. Allahu a'lam, mungkin apa, karena kadang-kadang lain lubuk, lain ikannya, lain ladang, lain belalangnya, beda-beda. Yang pengetahuan saya, apa yang diberikan kepada si anak, yaitu sebenarnya untuk orang tuanya, untuk memenuhi kebutuhan si anak. Demikian ikhwah. Diberikan kepada orang tuanya. Yang namanya anak itu kan ikhwah, ada makan, minum, sama seperti ini ikhwah. Ketika kita memestakan anak kita, ya kita pestakanlah anak kita, itu kan butuh bias, tidak hanya 1 juta, 2 juta, bahkan bisa puluhan juta, bahkan ada sampai ratusan juta. Taib. Ada tamu-tamu yang mengasihkan amplop, kadang-kadang karena kebiasaannya memang seperti itu, sampai ada yang membuat kotak infak begitu kan, supaya nggak merepotkan. Demikian. Ya, urfinya uang-uang itu diberikan bukan untuk si mempelai, tapi untuk orang tua yang mengadakan pesta, yang mengeluarkan sekian puluh juta itu. Demikian. Kebiasaannya seperti itu. Ya, kebiasaannya seperti itu, ikhwah.
Hanya saja ikhwah ada kebiasaan lagi yang diberikan kepada mempelai, ya sudah itu untuk dia. Tapi kalau yang diberikan kepada si ibu atau si ayah atau yang ada di kota infak itu untuk orang tua. Jadi kembali kepada urfinya ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Ya, jadi uang-uang itu ya untuk membantu meringankan terlaksananya pesta pernikahan. Adapun yang langsung diberikan kepada si mempelai biasanya untuk dia begitu. Ya, untuk dia. Allahu a'lam bishawab. Makanya dalam masalah ini sepengetahuan saya yang urfi orang Medan ya, Allahu a'lam bishawab, itu uang ya sebenarnya untuk orang tuanya walaupun diberikan kepada si anak. Demikian Allahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, saya mau tanya. Saya baru melahirkan 1 bulan lebih. Saya mau memotong kuku anak saya tapi ada yang mengatakan tidak boleh sebelum akikah. Sedangkan biaya untuk akikah belum cukup, mohon penjelasan. Nggak apa-apa ikhwah, nggak apa-apa. Boleh motong. Ya, boleh kita memotong kuku. Yang ditunda yaitu potong ini rambut. Karena Rasulullah SAW pernah bersabda, kullu mauludin rohinatun bi aqiqati. Setiap anak itu tergadai dengan hewan akikahnya. Tudbahu yauma sabihi. Yang disembelih di hari ke-7. Wa yusamma diberi nama, wa yuhlak dan dia dicukur pada hari ke-7. Demikian ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Jadi yang ditunda itu untuk rambut. Ya kalau seandainya dia tidak bisa di hari ke-7, di hari 14. Kalau seandainya nggak bisa di hari 14, di hari ke-21. Diberi nama, disembelih hewannya, diberi nama dan dicukur. Nah, rambutnya dicukur, kemudian ditimbang. Ya, dapatlah misalnya 3 gram, maka dia berinfak seberat 3 gram perak. Itu dia. Adapun kuku enggak? Ya. Adapun kuku tidak. Bagaimana Ustadz kalau seandainya sampai hari ke-21 kita juga belum dapatkan biaya untuk akikah? Apakah kita tunggu sampai di akikah? Apakah sampai kita tunggu kita tidak berikan dia nama sampai diakikahkan? Tidak dicukur-cukur kepalanya sampai diakikahkan? Jawabannya sebagaimana yang dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Utsaimin, apabila lebih dari hari ke-21 maka silahkan kasih nama, silahkan dicukur ya, silahkan dicukur. Ya kalau seandainya sampai usia setahun dia juga belum bisa untuk akikahkan, masa nggak kasih nama selama setahun? Jadi si bayi pun dipanggil si buyung-buyung aja, buyung. Hanya dipanggil ujang-ujang aja begitu. Kan tidak ya. Yang namanya sesuatu yang ada itu pasti memerlukan ta'rif, memerlukan nama. Demikian. Jadi kalau untuk menamakan, mengakikahkan, menamakan dan mencukur 7, hari ke-7 itu hari yang paling afdol, ya, tidak ada khilafiyah. Kemudian 14, 21. Kalau ternyata di hari 21 juga belum bisa akikah, maka silahkan kasih nama, ya, silahkan cukur, ya. Jangan tunggu lagi kapan dia bisa akikah. Demikian. Allahu a'lam bishawab. Namun seperti yang dikatakan oleh Syekh, yang dikatakan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah, apabila dia belum melihat adanya tanda-tanda rezeki untuk mengakikahkan anaknya, maka namakan anaknya di saat dia lahir. Sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, wulidali gulamun lailatan, wulidali lailatan gulamun, fasammaituhu bi ismi abi Ibrahim. Tadi malam lahirlah anakku yang laki-laki dan aku beri dia nama ayahku, yaitu Ibrahim. Tuh hari pertama. Sebagaimana juga ibunya Maryam, ya. Ketika dia melahirkan Maryam, Rabbi inni wada'tuha untha wallahu a'lamu bima wada'at wa laysa dzakaru kal unsa wa inni sammaituha Maryam. Aku namakan dia Maryam. Demikian. Di hari dia lahir. Allahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, apakah boleh mertua dan anak menantu lain jenis tidur sekamar? Jazakumullah khairan. Allahu a'lam bishawab. Mengenai sekamarnya ikhwah, ya, sekamarnya ya kalau seandainya mertua ini kan mahram. Ya, mertua ini mahram. Sama seperti orang tua kita. Hanya haknya yang berbeda.
Kalau orang tua kita haknya jauh lebih penuh dibandingkan mertua. Tapi dari sisi kemahramannya mahram. Apakah boleh tidur sekamar? Ya sebenarnya nggak ada masalah. Ya, sebenarnya tidak ada masalah. Yang nggak boleh itu tidur satu ranjang atau yang nggak boleh tidur satu selimut. Ya, tidur satu selimut itu yang nggak dibolehkan. Ya tentunya biasanya kalau si mertua sampai tidur dengan menantunya ini dikarenakan sempitnya tempat begitu, sehingga ya hanya ada tempat tersebut. Sebenarnya nggak ada masalah ya. Sebenarnya nggak ada masalah. Tapi jangan sampai satu selimut. Allahu a'lam bishawab. Tapi itu saja kajian kita pada sore hari ini. Semoga sedikit yang tadi kita sampaikan bermanfaat ya. Lebih dan kurang mohon maaf. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisal muslimin innahu wal ghafurur rahim. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.